Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang model matematika yang berkaitan dengan SPT-LDV yang sudah saya share fotonya kemarin. Itu kan kalian sudah mencatat ya. Nah, merangkum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang itu supaya lebih paham. Di sini nama judulnya ya, kaidah program linier. Jadi program linier itu ada hubungannya dengan SPT-LDV, ya kan? Tentunya lebih dari satu pertidaksamaan. Jadi pernyataan matematika, ya, pernyataan matematikanya itu atau model matematikanya itu contohnya seperti yang contoh 6 halaman 42 itu yang sudah saya foto. Di situ kalau ada pernyataan X dan Y masing-masing sama atau lebih dari 0, berarti boleh sama dengan, boleh lebih dari, berarti lebih dari sama dengan. Ini masih gampang, contoh 6 sama 7. Contoh, nah ini kalau ada pernyataan tidak boleh melebihi, berarti kurang dari sama dengan, seperti itu. Lalu seperti contoh 7, nilai maksimum untuk jumlah, ini nanti ada hubungannya dengan nilai maksimum minimum, nanti aja belakangan. Jumlah 5x dan 6y nilai maksimumnya 60, berarti boleh kurang, boleh sama kan, tapi nggak boleh lebih dari 60, berarti kurang dari sama dengan. Itu yang contoh 7, seperti itu. Tidak kurang dari 4, tidak kurang dari 4, boleh sama, boleh lebih, ya kan, berarti lebih dari sama dengan, seperti itu. Yang agak susah itu yang contoh 8. Nah, di sini sudah menginjak ke memodelkan matematika yang melibatkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan program linier. Contoh 8, kita akan bahas lebih dalam tentang yang ini ya. Misalkan ada ibu rumah tangga mempunyai 1,6 kg beras, tepung beras dan 2,4 kg tepung terigu. Nah, ini dia di rumah adanya tepung beras sekian, tepung terigu sekian. Nah, ibu rumah tangga itu ingin membuat kue jenis A dan jenis B. Nah, untuk jenis A, persatuan kuenya, jadi satu kue A itu memerlukan 160 gram yang tepung beras dan 200 gram yang tepung terigu. Untuk yang jenis B, dia butuh 120 gram yang beras, tepung beras ya. Lalu butuh 300 gram yang tepung terigu. Untuk persatuan ya. Ia hendak membuat lebih dari 2 loyang. Nah, ini nanti terakhir aja. Nah, itu nanti aja ya, yang ini dulu. Nah, dari sini bagaimana cara menyatakan dengan model matematika SPT-LDV-nya ya. Di sini harus disediakan, kamu harus menyediakan kolom seperti ini ya. Di sini variabelnya ada X dan Y, disediakan 2 kolom seperti ini. Lalu yang paling akhir, kolom ketiga itu ketersediaan atau persediaan ya, seperti itu. Kalau yang di buku yang contoh 8 kan ada tabel di yang paling bawah itu sebenarnya terbalik dari sini, tapi saya lebih suka yang seperti ini. Karena apa? Habis ini saya jelaskan. Ini sebagai variabel X, Y, lalu ini ketersediaan. Nah, ketersediaan ini kalian
poin pertama yang harus dilakukan adalah mengisi yang ketersediaannya. Ketersediaan dari mana? Dari ini. Karena ibu itu mempunyai persediaan tepung beras sama tepung terigu kan, sekian ya. Dilihat satuannya, ini kilogram, yang ini gram. Diambil yang gram, yang paling kecil, makanya kilogramnya dijadikan gram. Yakni 1600. Taruh di sini 1600. Yang sini 2400. Oke, ketersediaan sudah terisi, ya kan? Nah, 1600 ini apa? Isi kolom yang sebelah kiri. 1600 tadi kan punyanya tepung beras. Tulis tepung beras. Yang ini punya yang tepung terigu. Nah, di sini nanti akan terbentuk ini PT-LDV yang pertama menyamping gini, PT-LDV yang kedua, yang baris kedua menyamping. Karena apa? PT-LDV itu kan koefisien X-nya berapa, bla 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 X ditambah gitu kan, bla 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 Y. Nanti di sini kurang dari K, lebih dari K, ya. Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan bla bla bla. Bla bla blanya itu adalah ketersediaan. Begitu pula yang PT-LDV yang kedua, yang tepung terigu. Nah, untuk mengisi ini apa? Karena ini tepung beras sebagai PT-LDV yang pertama, maka X dan Y ini sebagai A dan B. Yang di sini B. Jadi kan ceritanya gini, ada tepung beras tersedia 1,6 kilo, ingin membuat kue jenis A sama B. Jangan lihat yang ini dulu, lihat yang tepung beras dulu. Dia ingin membuat tepung A sama B. Masing-masing A butuh tepung berasnya 160. Masing-masing B butuh tepung berasnya 120. Masukkan ke sini tepung beras untuk membuat kue A butuh 160 gram. Ya, tepung beras untuk membuat kue A butuh 160 gram. Untuk yang kue B, tepung berasnya itu butuh 120. Masukkan sini. Nah, di sini itu kita bisa memahami untuk kue A persatuannya itu kan butuh 160. Persatuannya B butuh 120 tepung beras. Ketersediaannya 1600. Maka X di sini adalah jumlah kue A. Jadi satu kuenya kan butuh 160. Ya kan? Maka 160 ini sebagai koefisien. Jadi 160 dikali jumlah kue A, karena satu kuenya butuh 160 gram, berarti 160 X, ya. Ditambah satu kue B butuh 120. Berarti Y-nya ini sebagai jumlah kue B. Jadi 160 untuk tepung beras tersedianya sekian, digunakan untuk kue jenis A, X-nya itu menyatakan jumlah, ya kan? Jadi nanti kita bisa mencari nilai X dan Y. 160 dikali X ditambah 120 dikali Y. Nah, sekarang yang ini diisi dulu tabelnya. Untuk yang tepung terigu tersedianya 2400. Untuk jenis A-nya 200, diisi 200. Untuk B-nya yang 300. Maka pertidaksamaan linear dua variabel kan, X dan Y. Maka yang pertama adalah 160X ditambah 120Y. Jadi 160 dikali jumlah X, jumlah kue A-nya, ditambah 120 kali jumlah kue B-nya sebagai Y. Itu kan ketersediaan. Namanya ketersediaan itu kan boleh kurang atau sama, pas gitu. Kalau lebih dari ketersediaan kan nggak bisa. Berarti di sini nggak boleh lebih kan, artinya kurang dari sama dengan ketersediaannya 1600. Nah, dari sini sudah terbentuk PT-LDV yang pertama. Bisa disederhanakan. Dibagi
10 lalu dibagi 4. 4x plus 3y kurang dari sama dengan 40. Sudah terbentuk yang pertama. Sekarang yang kedua. Untuk yang kedua, PT-LDV yang kedua, yang ini 200x ditambah, saya tulis yang pertama dulu ya, 4x plus 3y kurang dari sama dengan 40. Nah, untuk yang kedua berarti 200x plus 300y kurang dari sama kan, kurang dari sama dengan 2400. Jadi boleh kurang dari ketersediaan, boleh pas, tapi nggak boleh lebih. Ini tinggal disederhanakan, dibagi 100, terus ya sudah, berarti 2x plus 3y kurang dari sama dengan 24. Nah, terbentuk kan yang pertama sama yang kedua. Nah, setelah itu dilihat, ia hendak membuat lebih dari 2 loyang A dan sekurang-kurangnya 1 loyang kue B. Nah, di sini loyang, ya ada loyang kan. Tadi kan X itu menyatakan jumlah kue A, Y itu jumlah kue B. Nah, ternyata di sini muncul loyang, ya kan? Loyang, berarti jumlah ini itu sama dengan jumlah loyang kue A yang di sini jumlah loyang yang B, gitu. Paham ya? Jadi per 1 loyang yang tadi itu, setiap kue A itu maksudnya setiap loyang A butuh 160 gram tepung beras, 200 gram tepung terigu, kayak gitu. Berarti X-nya itu jumlah loyang. Nah, di sini ada syarat lagi. Ini kan PT-LDV yang pertama sama yang kedua. Ada syarat lagi. Ia hendak membuat lebih dari 2 loyang A. Jumlah loyangnya kan X, loyang A. Berarti X lebih dari 2 loyang. Berarti X itu lebih dari 2 loyang. Paham? X itu lebih dari 2. Ada sama dengannya? Nggak ada. Kan ia hendak membuat lebih dari 2 loyang A. Lalu sekurang-kurangnya 1 loyang B. Nah, kata sekurang-kurangnya, ini saya hapus dulu. B itu kan Y ya. Sekurang-kurangnya berarti kan minimal satu loyang B. Kalau minimal kan boleh 1, boleh lebih kan? Kan kurang nggak boleh. Namanya juga minimal, sekurang-kurangnya. Berarti Y boleh sama dengan 1, minimal boleh lebih. Berarti Y lebih besar sama dengan 1. Maka syarat yang pertama ini, syarat yang keduanya ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Nah, maka model matematikanya atau sistem pertidaksamaannya contoh 8 ini adalah 4x plus 3y kurang dari sama dengan 40, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 24, x lebih dari 2 dan y lebih dari sama dengan 1. Sudah seperti ini. Sudah terbentuk. Caranya sama kayak kemarin. Di gambar, di grafik. Ya, yang ini. Ya kan, gambarnya mudah kan? Jadi tinggal yang ini saya hapus sini. 4x plus 3y. Oh, ini positif semua ya. Nah, di sini namanya barang, ya kan? Kue A sama kue B. X itu kan jumlahnya kue A, jumlah loyang kue A, Y itu jumlah loyang kue B, maka pasti selalu positif kan? Nggak boleh negatif. Namanya jumlah barang. Nah, maka di sini kalian harus pintar-pintar
menggambarnya. Jadi pasti positif ada di sini. X positif dan Y positif. Gitu. 4X plus 3Y. 4X. Oh, salah. Kalau 4 di sini saya tulis 4, di sini saya tulis 3, harusnya kan 12, sedangkan ini 40. Salah. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya 40/3. Ya, di sini 40 di atas 40/3. 40/3 itu paling dekat 39, berarti 13 koma. Ya. Lalu yang sumbu X-nya berarti Y-nya 0. Ditutup, berarti X-nya itu 10. Ini kan tadi 13 koma. Berarti yang di sini 10. Dihubungkan. Set. Ya. Dihubungkan. Setelah itu kurang dari apa lebih dari? Kurang dari. Ambil titik uji 0,0. 0,0 di sini kan. 0, apakah 0 kurang dari 40? Ya, berarti 0,0 termasuk yang diarsir. Berarti yang diarsir yang bawah. Nah, sudah. Setelah itu, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Yang kedua itu 2X plus 3Y. Ketika Y-nya 0, ditutup. Berarti X-nya 12. X-nya 12, oh lebih di sini. Cukup 12 di sini ya, 12. Nah, nah 12. Terus Y-nya berarti X-nya 0. Y-nya itu 24/3, 8. Ini kan tadi 13 koma, 10 di sini 10, anggap 8 di sini. Lalu dihubungkan. Nah, ambil titik uji 0,0. 0, apakah kurang dari 24? Ya, berarti termasuk yang diarsir. Nah, yang beririsan. Ini kan, ini, ya. Maka daerah penyelesaiannya adalah belum. Ini X lebih dari 2. X di sini 2. X lebih dari 2. Begini kan? Ini kan X sama dengan 2. Lebih dari berarti ke kanan. Berarti yang diarsir yang kanan. Berarti yang ini itu tidak termasuk. Lalu Y lebih dari sama dengan 1. Ya, yang beririsan kan ini sekarang. Sekarang Y lebih dari sama dengan 1. 1 di sini. Begini, lebih dari ke atas. Berarti yang ini tidak termasuk. Nah, jadi daerah penyelesaiannya adalah ini. Nah, seperti itu. Oke. Sudah. Sekarang lanjut ke contoh selanjutnya. Oh, sebentar. Di situ kan tertulis ya. Kan ini masih daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian. Nah, sedangkan kita mencari solusi berapa nilai X dan Y yang mungkin. Nah, ini kan ceritanya pokoknya tersedia sekian tepung ya. Kira-kira nanti ada berapa loyang kue A sebagai X dan ada berapa loyang kue B sebagai Y. Jadi untuk mencari X dan Y-nya itu bagaimana? Kan loyang itu nggak mungkin dalam bentuk pecahan ya. Kan loyang itu bilangan bulat. 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena kan nggak mungkin loyang dibagi 2 gitu, setengah gitu kan nggak mungkin. Jadi X dan Y di sini pasti bilangan bulat positif. Nah, jadi di situ tertulis di bukumu itu yang mungkin kira-kira yang ada di daerah penyelesaian ini yang bilangan bulat positif. Nah, di sini kan 2, 1 ya. Di sini ada 3, 4, 5 sampai 10. Nah, yang mungkin
Dikira-kira misalkan 3 berapa di sini yang masuk daerah penyelesaian. Oh, di sini 3,2. Ada lagi di sini misalkan 4,2 ya kan. Kemungkinannya banyak. Dari sini misalkan 5, berapa? Misalkan 3,3, 3,4 dan seterusnya. Nah, itu nanti berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum. Jadi di sini ini cuma kita belajar untuk memodelkan matematika dan menggambar ya. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan itu yang tertulis di sini ya, itu adalah titik-titik yang berada di daerah penyelesaian. Yang ini. Nah, ini titik-titik itu kan. Jadi titik-titik yang mungkin. Ini kan gambarnya bagus ya. Kalau saya ini kan sembarangan. Nah, seperti itu. Maksudnya gitu. Jadi banyak loyang yang mungkin itu ada 3 loyang A, berarti 3 loyang kue A, 1 loyang kue B. Ada lagi kemungkinan 3 loyang A, 2 loyang B gitu. Jadi ada banyak kemungkinan yang bisa diproduksi dari ketersediaan tadi. Kayak gitu. Nah, karena banyak kemungkinan dari ketersediaan itu, nah nanti biasanya di soal lebih lanjut, di masalah lebih lanjut, misalkan pengen ini misalkan kue itu dijual ya, pengen keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, itu bisa dicari keuntungan semaksimal mungkin. Nah, seperti itu. Itu nanti lebih lanjut. Kita belajar ini dulu. Gitu ya. Sekarang ke contoh 9. Nah, untuk contoh 9 ini ada perajin patung membuat patung Dewi Sri dan Ganesha. Ditulis dulu aja. Jangan kesusu ke tabel ya. Dewi Sri, misalkan ini Dewi Sri sama Ganesha. Nah, Dewi Sri ini butuh 2 gram emas dan 2 gram perak. Sementara yang Ganesha itu butuh 3 gram emas, 1 gram perak. Persediaan emas dan perak. Nah, di sini kan muncul persediaan untuk ketersediaan. Mana itu? Masing-masing emasnya 12 gram. Lalu ada 8 gram perak. Ya kan? Berapa banyak masing-masing? Nah, ini dulu. Dari sini kita memodelkan matematika. Sediakan tabel. Yang paling kanan sendiri adalah ketersediaan. Ditulis ketersediaan dulu 12 gram. Ini sama-sama gram. Jadi udah enggak perlu disamakan. Di sini 8, ya kan? 12 sama 8. Lalu nah di sini Y, yang di sini X. Ini Y, yang ini X. Karena ini 12 adalah emas tulis di sini. 8 gramnya perak tulis di sini. Nah, ini nanti SPTLDV yang pertama, yang ini yang kedua. Nah, X di sini sebagai yang ini Dewi Sri. X itu jumlahnya patung Dewi Sri. Y itu jumlahnya patung Ganesha. Jadi X itu jumlah patung yang Dewi Sri, yang Y itu jumlah yang Ganesha. Jadi kalau bikin tabel itu bikin ketersediaannya, masukkan ketersediaan dulu, setelah itu ini, yang ini mengikuti. Nah, di sini patung Dewi Sri butuh 2 gram emas. Emas berarti di sini 2 gram. Dewi Sri butuh peraknya 2 gram. Ganesha butuh 3 gram emas dan 1 gram perak. Sudah, dari sini PTLDV yang pertama 2X
plus 3Y pasti kurang dari sama dengan 12, karena nggak boleh melebihi ketersediaan, nggak boleh maksa, ketersediaannya cuma segitu. Untuk yang kedua, saya taruh sini 2X plus 1Y, berarti 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. Nah, sudah, kita punya 2 PTLDV. Apakah ada syarat lagi? Apakah ada syarat lagi? Pastinya ada. Kalau ini kan nggak ada kalimat lagi ya. Kalau yang tadi contoh 8 itu kan ada sekurang-kurangnya sekian loyang A, sekian loyang B gitu kan. Kalau nggak ada, ya sudah, syaratnya pasti X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena apa? X ini kan jumlah patung kan, namanya jumlah benda pasti positif. Jumlah benda yang Ganesha juga pasti positif, seperti itu. Nah, setelah itu ada kalimat lagi. Berapa banyak masing-masing patung yang dapat dibuat? Nah, ini sama dengan tadi. Menggambar dulu. Kira-kira nanti menghasilkan patung berapa? Titik-titik tadi. Kayak yang contoh 8. Berapa banyak masing-masing patung harus dibuat sehingga memperoleh jumlah maksimum? Nah, jumlah maksimum ini saya taruh di atas gini ya. Nah, ini kan kita sudah punya SPTLDV. Nah, sekarang sudah muncul pertanyaan. Kira-kira yang B itu ya, yang contoh 9 yang B, yang di sini, berapa banyak masing-masing patung sehingga memperoleh jumlah maksimum? Sekiranya dari kayak gini, itu jumlah maksimumnya gimana? Sama kayak tadi, digambar dulu, ya kan? Yang pertama, ketika Y-nya 0 berarti X-nya 6. Terus ketika X-nya 0, Y-nya 4. Di sini 6. Yang di sini 4. X-nya 6, Y-nya 4. Kurang dari sama dengan, ambil 0,0, 0,0 kurang dari 12, betul. Berarti yang diarsir yang bawah. Lalu yang ini yang pertama, yang kedua. Ketika Y-nya 0, X-nya 4. Ketika X-nya 0, Y-nya 8. 4, 8 di atas. Berarti 4, 8. Tuh, ya. Kurang dari titik uji 0,0. Tadi gini. Titik uji 0,0, 0, 0, 0 plus 0, apakah kurang dari 8? Ya, betul. Berarti diarsir. Nah, yang numpuk 2 berarti yang ini. Nah, di sini ada syarat lagi, X lebih dari 0, Y sama dengan 0. Artinya yang di sebelah kiri sumbu Y saya hapus, yang bawah sumbu X saya hapus, karena selalu positif. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Gitu. Nah, titik-titik yang mungkin apa? Nah, X kan jumlah patung Dewi Sri, Y jumlah patung Ganesha, pasti bilangan bulat positif. Nah, titik-titik yang mungkin di sini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Titik-titik yang mungkin 1,1 ya. Artinya 1 Dewi Sri 1 Ganesha, 2,1, 2 Dewi Sri 1 Ganesha. Terus ada 3,1, ada 3 Dewi Sri 1 Ganesha. Lalu yang di sini 1,2. Nah, titik supaya maksimum apa sih tuh, yang berapa banyak masing-masing patung sehingga memperoleh jumlah maksimum. Jumlah maksimum ya. Di situ akan muncul suatu fungsi maksimum untuk mencari nilai maksimum, yakni kan jumlahnya harus maksimum ya. Berarti jumlah Dewi Sri ditambah jumlah Ganesha semaksimum mungkin. Nah, ini namanya fungsi tujuan. Tujuannya apa sih? Kan tujuannya itu pengen tahu berapa sih jumlah maksimumnya patung yang bisa diproduksi, kayak gitu. X-nya itu berapa, Y-nya itu berapa, sehingga kalau X tambah Y misal bisa X-nya ketemu 5, Y-nya 2, berarti jumlah maksimum patung yang akan
produksi 5 plus 2, 7. Seperti itu. Itu namanya fungsi tujuan. Nah, di sini kalau 1,1, misal 1,1, maka fx-nya, kok fx ya? Ini x plus y. Suatu fungsinya, misalkan f. Kalau fx itu variabelnya harus x semua. F, suatu fungsi f. Maka f-nya untuk yang 1,1 pasti 1 tambah 1, 2 gitu kan. Untuk yang 2,1 F-nya 2 tambah 1, 3 gitu kan. Nah, ini kan 2. Oh, masih ada yang lebih besar 3. Berarti 2 itu bukan yang akan kita bukan yang kita cari. Yang kita cari kan semaksimum mungkin jumlah X tambah Y-nya. Di sini ada coba 3,1. Nah, 3,1 masih lebih besar dari ini, berarti 3 bukan, gitu kan? Dan seterusnya. Di sini 2,2, 4. Oh, sama, masih 4. 2,3 apakah masuk di sini? Kayaknya di sini 2,3. 2,3 bukan. Di luarnya daerah penyelesaian, berarti bukan. Nah, di sini itu kan ada perpotongan antara PTLDV yang pertama sama kedua ya. Kalian cari titik potongnya dulu. Ini apakah bilangan bulat atau bukan? Nah, berarti nyari titik potong. Ini saya hapus dulu. Fungsi maksimum. Saya hapus. Nah, untuk titik potong, tipot antara yang pertama sama yang kedua. Nyari tipot itu dieliminasi substitusi. Dijadikan persamaan. Yang di sini 2x plus y sama dengan 8. Ini ada yang sama ya, langsung dikurangi. Ini kurang ini 2y. Yang ini 4, berarti y-nya 2. Bilangan bulat. Sekarang nyari x-nya. Apakah juga bulat? Untuk y-nya 2, masukkan ke sini. 2x tambah 2 sama dengan 8. Berarti 2x sama dengan 6. Berarti x-nya 3. Nah, berarti titik potongnya 3,2. Jadi di sini titik potongnya adalah 3,2. Oh, ternyata bilangan bulat. Ya. Ini kan fungsi tujuannya x plus y, berarti 3 tambah 2, 5. Ah, ternyata ada yang lebih besar dari 3 tambah 1. 2 tambah 1, 2. Ini 4. Yang ini 4. Yang ini 3. Ternyata ada yang paling besar, yakni yang ketika x-nya 3 dan y-nya 2. Ternyata ketemu 3,2. Jadi ya kan ketemu 3,2. Kalau di buku itu ada di sini. Nah, itu ada di sini. Itu kan ada titik-titik ya. Terdapat 16 kemungkinan banyak pasangan patung gitu kan. Nah, ternyata ketemu jumlah maksimum patung yang bisa dibikin atau diproduksi. Nah, ketika persediaan emasnya sekian ya kan, peraknya sekian adalah 3 patung Dewi Sri dan 2 patung Ganesha. Nah, ini solusinya ya kan. Ini nanti berkaitan dengan fungsi mencari nilai maksimum minimum seperti itu. Nah, kalau ada masalah lagi, ini kan udah ketemu tuh jumlah patungnya, ya kan, maksimum yang bisa diproduksi. Ada lagi yang C. Nah, yang C itu yang ini. Jika patung Dewi Sri akan dijual dengan harga 500.000, patung Ganesha dijual dengan harga 400.000, berapa banyak masing-masing jenis patung yang harus dibuat agar perajin memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya? Oh. Sekarang fungsi tujuannya bukan x plus y lagi. Kalau lanjut ke poin yang C. Jadi sekarang fungsi tujuannya bukan x plus y lagi. Kalau tadi kan berapa jumlah sebanyak-banyaknya patung yang diproduksi untuk yang poin B. Kalau yang C itu kan supaya penjualannya, supaya memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya ya. Jadi fungsinya lagi bukan x plus y, yakni kan satu buah Dewi Sri 500.000.
anggap 500 gitu ya, supaya nggak banyak-banyak. 500.000 kali jumlah patung Dewi Sri X, ya kan, 500.000 dikali jumlah X patung Dewi Sri ditambah 400.400 jumlah Y. Jadi fungsi tujuannya sekarang bukan mencari jumlah sebanyak-banyaknya, tapi keuntungan sebanyak-banyaknya. Sekarang ganti lagi fungsi tujuannya, 500X plus 400Y. Nah sekarang titik-titik itu tadi, kemungkinan tadi diuji lagi di sini. Kita ambil titik yang berarti ini nggak jadi, bukan nggak jadi, berubah lagi, tetap 3,2 titik potong. Nah sekarang keuntungan sebanyak-banyaknya atau semaksimum mungkin. Yang untuk ini misalkan titik 1,1, maka masukkan di sini X-nya 1, Y-nya 1. Berarti F-nya 500 ditambah 400, 900.000. Nah ternyata ketika membuat satu patung Dewi Sri sama satu patung Ganesha, penjualannya cuma 900.000. Nah sekarang nyoba 3,1 misalkan, maka 3X ditambah 1 kali X-nya 3, Y-nya 1, berarti 1.500 tambah 400, 1.900. Ternyata lebih banyak dari 900 kan, berarti ini masih lebih besar dari ini nggak mungkin. Apa ada lagi yang lebih besar? 2,2 misalkan, 2,2 itu 22, berarti 1.000 ya kan, ditambah 2 kali 400, 800, 1.800. Oh masih banyakan ini, berarti ini tidak maksimum keuntungannya, pendapatannya. Nah yang ini coba titik yang paling pojok 3,2, 3 ini masih 1.900 ya tadi ya. Untuk yang 3,2 berarti F-nya 3 kali 500, 2 kali 400, berapa ini? 2.300. Nah ternyata ini lebih besar dari yang 1.900 tadi kan. Apakah ada kemungkinan yang besar lagi? Ternyata nggak ada. Nah di buku itu di tabel ini kan, yang paling besar adalah 2.300.000 atau 2.300.000 ya, karena tadi saya ribunya saya hilangkan nih. Nah ternyata jawabannya yang C, untuk poin C, berapa pendapatan sebanyak-banyaknya, yakni 2.300.000. Itu kalau ditanya pendapatan. Berapa jumlah patung sehingga didapat keuntungan sebanyak-banyaknya? Yang ditanyakan jumlah patungnya. Jawabannya 3 patung Dewi Sri dan 2 patung Ganesha, seperti itu. Nah sudah sekian dulu. Nanti pertemuan selanjutnya mungkin latihan soal tentang ini ya. Jangan ke ini dulu deh, jangan dulu ke fungsi tujuan. Kalian berlatih cara memodelkannya dulu, memodelkan matematikanya ini dulu ya, ini nanti belakangan. Nah sudah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.